manajemen waktu dan keberanian mengambil risiko. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Irena Tanti Aprilia Pratiwi, NIM 33118012. Selamat menyaksikan. Kemampuan manajemen waktu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Sedangkan manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen sendiri berasal dari kata manage, yang berarti mengelola atau mengatur. Sementara waktu memiliki satuan detik, menit, jam, hari, minggu, dan seterusnya. Manajemen waktu atau time management adalah tindakan atau proses perencanaan dan pelaksanaan pantauan sadar atas sejumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas khusus, terutama untuk meningkatkan aktivitas, efisiensi, dan produktivitas. Pentingnya manajemen waktu. Manajemen waktu sangat penting setidaknya atas beberapa hal, yakni yang pertama, manajemen waktu membuat kita lebih produktif, dapat menghindari hambatan dan gangguan yang menghalangi dari tujuan. Yang kedua, manajemen waktu menjauhkan dari stres kita, dapat mengontrol setiap tugas dan tenggang waktu. Yang ketiga, manajemen waktu membantu kita untuk bekerja lebih efektif dengan segala prioritas. Yang keempat, karena waktu kita terbatas, sementara pekerjaan senantiasa bertambah. Selanjutnya, cara meningkatkan manajemen waktu. Inti dari manajemen waktu bukan untuk mengubah Anda menjadi robot manusia, tapi suatu metode yang dapat digunakan untuk membangun waktu dan mengubahnya keadaan sesuatu yang bekerja untuk Anda. Mempunyai pengelolaan terhadap waktu bukan berarti diri kita, bukan berarti menyuruh kita berhenti bermain, bukan berarti mengharuskan kita untuk tidak berbicara dengan teman-teman kita. Manajemen waktu hanyalah sebuah alat yang membuat kita semakin dekat dengan tujuan kita. Kedua, nama saya Maria Kristanti G. Jawa dengan NIM 33118028. Selanjutnya, mengenai resiko. Resiko berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Arab. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal ketidakpastian atau uncertainty. Akan tetapi, kebanyakan kata resiko diartikan sebagai dampak negatif dari suatu perbuatan maupun keputusan. Untuk mengurangi resiko yang muncul biasanya digunakan manajemen resiko. Sebab terjadinya resiko. Yang pertama, tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir atau menghasilkan, di mana makin panjang tenggang waktunya, makin besar pula ketidakpastiannya. Kedua, keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam penyusunan rencana. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau kemampuan atau teknik pengambilan keputusan dari perencanaan secara garis besar. Tiga, nama saya Eko Oktaviana Tadi dengan NIM 33118015. Macam-macam ketidakpastian. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi, yang kedua, ketidakpastian alam, dan yang ketiga, ketidakpastian manusia. Kemudian untuk macam-macam risiko. Yang pertama, risiko diklasifikasikan berdasarkan dampak yang dihasilkan dari kejadian. Yang kedua, risiko diklasifikasikan berdasarkan kriteria sifat atau asal dari kejadian yang berpotensi tidak menguntungkan. Yang ketiga, risiko statis dan risiko dinamis. Yang keempat, risiko diklasifikasikan berdasarkan tipe atau jenis perolehan ekonomi yang diakibatkan dari suatu kejadian. Dan yang terakhir, risiko murni dari bahaya spekulasi. Risiko murni adalah sebuah yang sebelumnya diidentifikasi sebagai risiko properti, liabilitas, dan perorangan. Jadi, kesimpulan untuk semua materi tentang manajemen waktu dan berani mengambil risiko itu sendiri ya adalah manajemen waktu harus dilakukan dengan tepat
karena hal ini berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak dapat disewa, dipinjam, dibeli, tidak bisa berubah, tidak bisa disimpan dan dikumpulkan, serta tidak ada penggantinya. Sikap jiwa yang pesimis pasti ada faktor takut. Tapi bagi seorang yang berjiwa usaha harus selalu berpikir positif, yaitu optimis. Risiko itu ibaratnya sebuah tantangan. Ibarat nelayan yang ingin menangkap ikan yang besar, ia harus berani menghadapi gelombang laut yang terbuka. Meskipun demikian, keberanian tersebut harus diperhitungkan. Jika risiko telah melampaui 50%, maka kita telah memasuki gelanggang judi. Oke teman-teman, sekian materi dari kami tentang manajemen waktu dan berani mengambil risiko. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.